Pojok Rangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di bulan Ramadan. Nah, kondisi mungkin ada yang lelah karena melihat iklan-iklan yang hari ini banyaknya kurma dan minuman sirup. Sirup hari ini ada Nutrisari yang katanya Orson, Marjan sudah mulai hilang sekarang. Tadi saya lihat pas sahur itu banyak minuman Nutrisari kan. Nutrisari gitu. Nah, bukan kan, Intisari. Bukan, beda lagi nanti digugat sama KPI. Iya. Nah, IG ini kan saya lihat konten-kontennya ini katanya sih receh. Kalau menurut anak muda sih nggak receh sih itu. Jadi emang fakta, tapi kok bisa itu disebut receh gitu. Padahal kan itu emang jelas kejadian dan itu sering terjadi di dunia anak muda gitu. Iya. Kenapa Bapak menyebut itu konten receh gitu? Receh itu ya karena sering diomongin. Sih garing gitu. Garing. Tapi kita ngangkat sesuatu yang garing. Bahwa garing itu memang garing-garing kayak kriuk gitu. Kalau ranginang kayak ranginang. Kita konten ranginang. Ketimbang kita kontennya berat-berat, pusing, susah gitu cerna. Susah ya Pak. Jadi sebenarnya Bapak ini pengen nyari hiburan, pikir gitu. Biar ada kerjaan aja. Oh gitu. Kira saya cari tempat hiburan gitu karena jengah dengan dunia hari ini Bapak jadi pengen hiburan aja gitu ya, bukan sebenarnya. Nah Iji, saya ini kan menarik di Ramadan ya. Orang ini banyak masyarakat lah, terutama yang hari ini mungkin di mana-mana kan ada yang bagi-bagi takjil sekarang kan banyak orang bagi-bagi takjil. Kenapa di Indonesia ini identik dengan kolak? Sementara kan di iklan-iklan banyaknya kurma Pak. Jadi berbukalah dengan yang manis-manis kurma. Kenapa takjil ini identik dengan kolak bukan kurma gitu? Padahal kan yang banyak di iklanin di TV di mana kan identik kurma gitu, yang manis itu kurma gitu kan. Kenapa harus kolak gitu? Karena kolak itu mudah ya. Kita kalau nggak punya duit cukup beli ke sawah. Kalau nggak punya sawah cukup beli ke tetangga. Ubi, ada pisang, ada daun pisang, ada singkong. Beda kayak kurma. Kalau kita nggak punya duit, kita harus beli ke Arab. Tiketnya mahal Pak. Ya itu dia. Tapi sekarang banyak yang jual kurma kan, kiloan itu ya. Ada nggak misalnya awal mula ini kenapa kok kurma? Kita ini kan kadang penganut kolak ya. Iya, kolakisme lah. Kolakisme, tapi nggak tahu kolak itu dari mana sih asalnya? Kolak itu asalnya ya dari sawah. Dari sawah. Oh di sawah. Kok bisa dari sawah Pak? Habis burak sama apa? Pisang dari mana? Oh dari sawah. Ya. Ubi dari mana? Dari sawah. Daun pisang? Gula dari sawah. Dari sawah. Ya. Tapi ini si Indonesia Pak. Gimana? Buka puasa bisa sama kolak. Karena orang Indonesia itu orangnya sebenarnya nggak mau ribet. Yang ada dimasak. Ada ubi dimasak, ada pisang dimasak. Kalau misalnya orang yang dia bukan orang Indonesia banget, dia suka nyari yang ribet-ribet. Nyari makanan Jepang, makanan Eropa, makanan Arab, termasuk kurma ini. Sahyang apa itu? Sayong apa Korea itu ya? Iya, yang gitu lah. Jepit itu tuh. Iya. Kalau kurma nggak perlu dijepit-jepit ya, digegel juga jadi ya. Mungkin itu yang praktis mungkin ya. Indonesia itu pengennya yang praktis. Jadi kolak itu kan makanan khas daerah Nusantara. Dan orang Indonesia itu orang yang lidahnya cocok dengan dengan makanan lokal. Jadi kita suka yang manis-manis, yang manisnya alami, bukan manis buatan. Tapi kan kalau makanan ini kan kayak kurma nih. Kurma itu kan ada. Ini apa? Lagi syuting ganggu. Aduh, itu kayaknya ini Pak, alarm suruh beli kolak ya sama istri. Enggak gini kan. Kalau kurma itu kan
sekarang pape ada rasa kurma. Kurma. Terus makanan-makanan hampir ada rasa kurma. Kenapa nggak ada rasa kolak ini, Pak? Karena susah. Susahnya dari Harus mana, ada Pak? kolaborasi dari tukang kelapa buat bikin santan, dari tukang gula, dari tukang apa lagi? Ubi, dari tukang pisang, rumit ya. Dan orang itu yang pedagang ya dia nggak mau modal besar. Kurma kan pakai kurma ekstra. Jadi kalau kolak kan dia harus nyari dulu ke tukang pasar, ke bandar-bandar. Padahal kan kalau misalnya kurma kolak ini identik di Indonesia, harusnya kan iklan itu nggak harus kurma, nggak harus Orson misalnya, ya kolak gitu ya. Iya. Kalau sisi ekonomisnya, kalau bisa kan para pedagang itu atau para pebisnis itu dia mau untungnya gede, modalnya dikit. Kalau pakai kolak harus beli fermentasi, gimana itu cara kolak diekstrak gitu. Saya belum kolak yang air yang santan hanya bisa 2 hari, harus bisa 2 tahun. Cuman gini, ada juga yang ini lebih dalamnya lagi. Kita itu selalu wow ketika ada produk-produk dari luar. Nah, itu. Misalnya jeruk dari Cina, wow, mahal banget. Padahal sumbernya dari Indonesia. Banyak. Kurma dari apa? Seolah-olah kalau kita makan kurma itu sunnah banget gitu. Nah, kan kalau misalnya kalau gitu juga sunnah kan manis. Sama ya, manis ya. Tapi kenapa kita lebih memilih kurma ketimbang kolak? Kita harus beli ke pasar, kolak ya tinggal minta ke tetangga. Iya. Malahan kalau misalnya kita nggak punya duit kan, anak muda yang ya kalau lagi akhir bulan kan biasanya suka ke kantong kering lah, kan. Ke masjid juga jadi ya, Pak? Masjid, saya punya sejarah dulu. Waktu saya di kampus, saya nggak punya duit kan, nggak punya kosan juga. Dari satu kosan ke kosan lain, ini aja diskusi ini maghrib juga nggak datang. Padahal pengen kolak ya, Pak ya? Nyari kolak. Aduh, teman stok udah habis nih yang punya duit. Kita ke masjid, salam itikaf. Jam 4 cuma tiduran dulu. Aduh, pokoknya kolak itu memang sangat praktis sekali. Jadi kolak itu penyelamat ya. Kolak itu memang luar biasa. Penyelamat pokoknya, Pak. Bagi yang nggak punya uang, termasuk saya, Pak. Jadi saya sering lah. Jadi kalau nggak gorengan ya kolak. Iya betul. Gitu ya. Dan memang itu lidah Indonesia itu keluarnya di bulan Ramadan. Kalau dulu orang itu pengen yang wah-wah banget gitu kemarin. Sekarang nyarinya yang simpel, yang mudah dimakan. Gorengan, kolak, cincau. Tapi cincau udah jarang, Pak, sekarang ya. Tuang cincaunya nggak ada. Nggak tahu juga. Banyaknya sop buah. Tapi gini yang menarik ini nih, di bulan Ramadan banyak ada berita. Jadi banyak cowok-cowok gitu ya yang ganteng itu diledekin sama cewek. Karena cowok itu jualan kolak, Pak, di bulan Ramadan. Menurut Bapak ini gimana fenomena perempuan yang ilfil terhadap cowok-cowok yang katanya sih K-pop banget gitu. Iya. Itu katanya jualan kolak, nggak banget gitu. Loh, kalau jualan kolaknya 1 ton gimana? Nah, itu ya, Pak ya. Jadi sebenarnya dia itu nggak mikir cewek itu. Ya. Bahwa dari kolak itu dia bisa jadi miliarder kolak. Walaupun hanya Ramadan aja ya. Walaupun hanya Ramadan, kan bisa dia kolakin ekstra kayak Bapak nanti. Oh iya, benar. Jadi sebenarnya semua hal itu bisa manfaat. Bisa jadi duit sebenarnya. Ceweknya ya karena cewek-ceweknya banyak yang lihatnya aktor-aktor dari luar melihat kok cowok ganteng jualan kolak sih. Gitu. Pokoknya gitulah. Siap. Aduh, terima kasih, Pak ya, di tengah ngabuburit sambil nunggu azan maghrib. Karena saya tayangnya sore, Pak. Sore. Kalau Ramadan sore, jadi ya mohon maaf ini ya, ini nggak ada di sini, nggak ada kolak. Nggak ada kolak, aduh anjir. Tadinya mau branding, cuman karena ini posisinya kita mau azan maghrib gak enak juga, takutnya nanti Habibita yang puasa juga kan. Jadi banyak berimajinasi nanti. Tapi kolak itu sebenarnya gini, enggak
kolak itu punya nilai filosofis, jadi bukan hanya makanan. Kolak apa asal kenapa dinamai kolak? Itu tuh holik ya. Holik, betul. Holik. Jadi kalau makan kolak itu sebenarnya mendekatkan pada sang holik. Cadas pisan. So, darinya dar kolak ngerti tuh mana nak? Tah itu apa? Jadi orang teh mencibir kolak tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah sarana dakwah. Tah itu para ulama zaman baheula. Jadi buat cewek-cewek yang suka menghina kolak, kamu sama dengan menghina holik. So, Kenapa kolak itu harus ada pisangnya? Kenapa misalnya nggak kurma, Pak? Saya kepikiran ini. Kenapa isinya nggak kurma kolak itu, Pak? Itu ada maknanya. Apa itu, Pak? Selain karena kurma mah hesekeun, pisang itu kan yang diambil pisang kepok. Pisang kepok itu maknanya kapok. Nah, orang yang makan kolak itu insaf, sadar. Sehingga di bulan puasa makan kolak itu selain makan sahur, sadar toh, Pak. Tapi Pak banyak yang nggak sadar, siang-siang makan kolak ada juga, Pak. Itu mungkin sarana pencarian. Belum selesai. Ya. Masih proses. Masih proses ya. Jadi sebenarnya intinya keinginan mungkin para pendahulu membuat kolak itu untuk agar misalnya tersadarkan. Gitu, dengan hal-hal yang biasa, tapi dia bisa mendekatkan pada yang maha luar biasa. Oke, ya begitu ya. Jadi ini karena Pak Iji ini sering senang diskusi, jadi bagi yang kangen dengan pengetahuan, dengan ilmu hal yang kecil tapi bermanfaat, boleh di subscribe, di follow juga, dipantau channel-channelnya karena unik tapi menarik. Channel beliau itu Rindu Diskusi ya, di bawah ini silahkan dikunjungi juga. Jadi di Pak Iji ini ada berbagai macam hal kecil yang sering kita lupakan, tapi itu sebenarnya itu sering kita lakukan gitu. Iya. Nah gitu ya. Begitu ya. Terima kasih Kang Rangga. Terima kasih ya Pak Iji ya. Jangan lupa berbukalah dengan yang manis-manis, tapi bukan manis nih sasabian, tapi kolak. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.